I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Intan Ailustari bersama dengan rekan saya Fikriah. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas manajemen sumber daya manusia lanjutan, yaitu tentang hubungan industrial. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke materinya. Pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Fikriah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu ada materi hubungan industrial. Apa sih hubungan industrial itu? Hubungan industrial secara umum adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis dan pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapainya ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha, atau biasanya yang disebut industrial peace. Yang selanjutnya itu ada hubungan industrial menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Dr. Payaman J. Simanjuntak. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Yang kedua ada hubungan industrial menurut Dr. Andes Yunud Samad MM. Hubungan industrial adalah suatu corak atau sistem pergaulan atau sikap dan perilaku yang terbentuk di antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasanya, yaitu pekerja atau biasa yang disebut dengan buruh, pengusaha, pemerintah, serta masyarakatnya. Kemudian yang ketiga ada hubungan industrial menurut Albright, Ted, and Malcolm. Hubungan industrial adalah hasil gabungan dari sikap dan pendekatan pengusaha dan karyawan terhadap satu sama lain sehubungan dengan perencanaan, pengawasan, arahan, koordinasi kegiatan organisasi dengan minimal sumber daya manusianya, upaya dan gesekan dengan semangat kerjasama yang menjiwai, dan dengan perhatian yang tepat untuk kesejahteraan sejati semua anggota organisasi itu. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis hubungan industrial. Yang pertama ada hubungan individu dan perusahaan, di mana hubungan antara pekerja sebagai individu dengan manajemen perusahaan tempat mereka bekerja. Hubungan ini melibatkan hal-hal seperti kontrak kerja, kebijakan perusahaan, evaluasi kinerja individu, kemudian ada kompensasi, dan yang terakhir ada kegiatan sehari-hari di tempat kerjanya. Kemudian yang kedua ada hubungan serikat pekerja dengan perusahaan. Hubungan ini melibatkan perundingan antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan mengenai gaji, kondisi kerja, manfaat karyawan, dan masalah lainnya yang terkait dengan kepentingan pekerja secara keseluruhannya. Selanjutnya, jenis hubungan industrial yang ketiga, hubungan pemerintah dengan perusahaan, di mana pemerintah seringkali memiliki peran dalam mengatur hubungan industri melalui undang-undang peraturan dan kebijakan. Pemerintah dapat mempengaruhi praktik ketenaga kerjaan, perundingan yang kolektif, dan perlindungan hak-hak pekerja melalui badan regulasi dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, ada hubungan antar serikat pekerja, di mana serikat pekerja juga memiliki hubungan dengan serikat pekerja lainnya. Mereka dapat membentuk federasi atau konfederasi serikat pekerja untuk memperkuat posisi dan kekuatan tawar-menawar mereka dalam perundingan dengan perusahaan atau pemerintah. Kemudian jenis hubungan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada hubungan masyarakat dengan perusahaan. Hubungan industri juga mencakup interaksi antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan, dampak lingkungan, kontribusi kepada masyarakat lokal, dan upaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan eksternalnya. Oke, selanjutnya ada macam-macam hubungan industrial. Nah, yang pertama itu ada hubungan konsultatif, di mana hubungan ini melibatkan komunikasi yang terbuka
dan kerjasama antara manajemen dan juga serikat pekerja atau perwakilan pekerja. Pihak-pihak terlibat secara proaktif berdiskusi untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang mempengaruhi karyawan dan perusahaan. Yang kedua ada hubungan kolegial. Hubungan ini ditandai oleh adanya saling pengertian dan kepercayaan antara manajemen dan serikat pekerja. Kedua pihak bekerja bersama secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi masalah yang timbul. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan konfrontatif. Hubungan ini cenderung tegang dan penuh dengan konflik antara manajemen dan serikat pekerja. Pihak-pihak terlibat memiliki perbedaan pendapat dan seringkali memperjuangkan kepentingan masing-masing dengan cara yang keras. Yang keempat, ada hubungan transaksional, di mana hubungan ini didasarkan pada pertukaran transaksional antara manajemen dan serikat pekerja. Serikat pekerja memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya melalui negosiasi perjanjian kerja dan manajemen memberikan imbalan yang telah disepakati sebagai kompensasi. Selanjutnya yang kelima ada hubungan kooperatif. Hubungan ini melibatkan kerjasama dan kemitraan antara manajemen dan serikat pekerja. Kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengatasi masalah bersama dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Yang keenam atau yang terakhir ada hubungan harmonis. Hubungan ini ditandai dengan adanya keseimbangan dan keselarasan antara manajemen dan serikat pekerja. Kedua pihak bekerja sama secara damai dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Oke, selanjutnya ada dua bentuk pola hubungan yang saling berpengaruh. Yang pertama itu ada hubungan kovariasional, di mana hubungan ini menunjukkan gejala perubahan yang terjadi secara bersamaan pada dua pihak atau lebih dan mengarah ke jurusan tertentu. Dua jenis hubungan kovariasional ini yaitu yang pertama ada hubungan kovariasional positif, yaitu semakin tinggi A maka semakin tinggi juga B. Dan yang kedua ada hubungan kovariasional negatif, yaitu semakin tinggi C maka semakin rendah D. Nah, selanjutnya ada hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas ini sering disebut juga sebagai hubungan sebab akibat atau hubungan jika dan maka. Nah, pada hubungan ini, jika terjadi perubahan pada salah satu unsur akan menghasilkan perubahan pada unsur yang lain. Misalnya, perubahan yang terjadi pada A akan menyebabkan perubahan pada B dan juga sebaliknya. Oke, selanjutnya ada contoh kasus dari hubungan industrial. Berikut contoh hubungan industrial yang kami paparkan merujuk pada jurnal yang terbit pada tahun 2021 dengan judul jurnal yaitu Analisis Hubungan Industrial Perusahaan dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja atau studi kasus pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Usaha yang dilakukan oleh Bank BCA dalam menetapkan upah minimum sudah dilakukan dengan baik, adil, dan sesuai dengan kompetensi para karyawannya. Kegiatan usaha yang memiliki sumber daya manusia sebanyak 24.603 yang kreatif dan kompeten di bidangnya, memiliki berbagai pengalaman yang beragam, dan kualitas kerja yang konsisten dan menciptakan keberagaman dalam berinteraksi kerja. Oke, berikut ada presentasi gaji pokok pekerja tetap pada Bank BCA lebih besar dari UMR, seperti yang tertera pada tabel berikut nih. Di mana pada tahun 2020 itu perbandingan remunerasi pekerja dengan UMR di wilayah Jakarta adalah 130,1% dan untuk tahun 2019 itu 155,6%. Sementara untuk tahun 2018 itu 145,3%. Sistem penetapan upah minimum pada Bank BCA ini sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan yaitu POJK nomor 45 POJK 03 2015 tentang penetapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bank bagi bank umum. POJK nomor 55 POJK 03 2016 tentang penetapan tata kelola bagi bank umum
serta SEOJK nomor 40/SEOJK 03/2016 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum. Oke, jadi kesimpulannya adalah hubungan industrial atau industrial relations secara umum adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha atau industrial peace. Selanjutnya, dengan sifatnya, konsep hubungan industrial senantiasa berkembang tergantung fenomena yang berhasil ditangkap oleh indera serta dipersepsi oleh pikiran. Oleh karena itu, perkembangannya sangat ditentukan oleh berbagai konsep dan paradigma kehidupan yang sedang berlangsung pada masa dan di wilayah tertentu. Baik, sekian presentasi dari kami berdua, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Bring it down, make it clap.